Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil pengerjaan kami dari laporan praktikum dari proyek Labirin. Sebelum itu, perkenalkan nama dari anggota kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Feni Herawati dengan NIM 2124 10 10 10 42 dan dua orang teman saya. Yang pertama ada Isnaini dengan NIM 2124 10 10 108 dan Medita Triwarsa Pratiwi dengan NIM 2124 10 10 10 23. Kami dari kelas Algoritma dan Pemrograman 2, kelas A. Selanjutnya, akan menjelaskan test case dan hasilnya yang akan dijelaskan oleh Medita. Oke, jadi untuk test case kali ini merupakan tampilan test case yang pertama. Nah, jika test case yang pertama ini dijalankan akan membentuk labirin seperti ini. Jadi yang satu itu untuk kotak yang berwarna gray, dan yang 0 itu untuk kotak yang berwarna white atau putih. Untuk selanjutnya itu test case yang kedua masih sama tapi dengan model yang berbeda. Begini untuk test case kedua, dan untuk test case ketiga lebih banyak lagi kotaknya dan lebih repot lagi labirinnya. Dan di sini untuk perintah dari pertemuan 10 ini yaitu buatlah program yang dapat menelusuri jalan di dalam labirin seperti yang dijelaskan dalam tatap muka. Nah, pada program kita ini kita menggunakan penyelesaian menggunakan program spanning tree. Berikut untuk penjelasan tiap detail dari programnya. Jadi yang pertama yaitu program untuk menampilkan kanvas dengan kode pemrograman sebagai berikut. Yang pertama yaitu import tkinter Azteca. Jadi import tkinter Azteca ini merupakan fungsi yang digunakan untuk memanggil library tkinter. Selanjutnya yaitu ada function Windows sama dengan tk.tk. Jadi ini merupakan function yang berfungsi untuk memanggil jendela kanvas tkinter. Selanjutnya ada fungsi CNV. Fungsi CNV ini digunakan untuk membuat komponen kanvas yang terdiri dari lebar kanvas dan tinggi dari kanvas, dengan masing-masing yaitu 1000. Nah, selanjutnya yaitu ada CNV Pack. Jadi CNV Pack ini digunakan untuk memulai pemrograman kanvas. Lalu selanjutnya ada sisi sama dengan 50. Sisi ini adalah variabel yang digunakan untuk menulis komponen besar sisi dari masing-masing persegi di labirin. Pada kasus ini, sisinya menggunakan besar sama dengan 50. Lalu selanjutnya yaitu kode pemrograman untuk membuat inputan dengan kode pemrograman sebagai berikut. Yang pertama yaitu labirin sama dengan input. Jadi variabel labirin ini digunakan untuk function inputan yang berfungsi untuk masukkan data file test case. Lalu selanjutnya ada variabel tinggi. Tinggi sama dengan integer labirin split 0. Jadi variabel tinggi ini digunakan untuk representasi panjang kolom. Baris pertama dari test case diubah menjadi integer. Sebelum diubah, diekstrak terlebih dahulu menggunakan function split, yaitu diambil indeks ke 0 untuk disimpan ke dalam variabel tinggi. Lalu yang ketiga yaitu ada function lebar. Jadi variabel lebar ini digunakan untuk representasi banyak karakter tiap baris. Baris pertama dari test case diubah menjadi integer. Sebelum diubah, diekstrak terlebih dahulu menggunakan function split. Dari ini lalu diambil indeks ke-1 untuk disimpan ke dalam variabel lebar. Lalu yang ketiga yaitu kode pemrograman untuk membuat list dan perulangan dengan kode pemrograman sebagai berikut. Jadi yang pertama ada Y sama dengan 0, selanjutnya ada rute. Jadi rute ini digunakan sebagai array list yang digunakan untuk menyimpan karakter yang diterima. Lalu selanjutnya ada for i in range. Jadi ini merupakan looping for in. Jadi penggunaan looping for in digunakan untuk membuat perulangan yang bergantung pada besarnya variabel tinggi. Selanjutnya yaitu ada variabel garis. Variabel garis ini digunakan untuk memasukkan inputan dibantu dengan kode input. Lalu selanjutnya ada variabel kotak yang digunakan untuk mengumpulkan file test case pada array list kosong.
Selanjutnya kembali ada perulangan. Jadi perulangan looping for in ini digunakan untuk melakukan perulangan yang bergantung pada besarnya variabel lebar. Selanjutnya ada append. Jadi .append ini digunakan untuk menambahkan nilai array pada urutan akhir. Selanjutnya yaitu membuat inputan di titik awal dan di titik akhir. Titik awal sendiri di sini itu ada yang start dan untuk di akhirnya menggunakan finish. Membuat inputan dengan menambahkan split untuk membagi string menjadi potongan-potongan tergantung membatas. Inputannya seperti di awal tadi yaitu ada start dan di finish. Selanjutnya membuat fungsi penggerak yaitu dengan variabel awal sampai dengan start. Membuat fungsi penggerak ini membuat fungsi sebagai penggerak ke atas, ke bawah, kanan dan kiri itu menggunakan fungsi def. Selain membuat fungsi penggerak, juga membuat fungsi untuk rute yang sudah dilewati dengan fungsi yang sama, yaitu fungsi def. Dan yang ketiga yaitu membuat fungsi untuk rute yang jalannya buntu atau tidak bisa dilewati, juga menggunakan fungsi def. Yang keenam yaitu membuat perulangan gerakan. Membuat looping for in yang besar variabelnya ditentukan oleh rute yang telah diberi kode len guna mengetahui panjangnya rute, dan menggunakan perulangan while true memakai aturan percabangan yang mendeteksi pergerakan rutenya. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Untuk yang ketujuh yaitu mewarnai rute dari codingan yang sudah diproses di proses ke-6 tadi. Nah, untuk membuat di dalamnya ini itu untuk membuat perulangan looping for in yang digunakan untuk membuat rutenya. Lalu angka yang telah dimanipulasi itu kemudian direpresentasikan ke library Tinker menjadi sebuah warna, dan warna itu lalu membuat kotaknya dari kanvas, dan kanvas itu diberi warna yang diwakili masing-masing, seperti gray itu untuk warna tembok, white untuk warna jalan, lalu blue untuk jalan yang dilewati, dan purple atau ungu itu digunakan untuk jalan buntu. Dan yang terakhir yaitu codingan Windows.main_loop itu untuk membuka jendela baru. Jadi dengan menggunakan function ini, itu akan menghasilkan program dan membuka jendela baru untuk tampilkan program yang sudah kita jalankan. Nah, berikut ini merupakan programnya seperti yang dijelaskan pada awal tadi. Jadi ketika kita masukkan seperti perintah yang sudah ada di Tinker, yang pertama yaitu indeks 11 dan diakhiri 66, jadi jalannya begini. Lalu untuk 10 case yang kedua yaitu diawali dengan indeks 36 dan diakhiri 51. Lalu yang ketiga indeks 11 di sini diawali di sini dan diakhiri 12.1. Untuk demo codingannya akan disampaikan oleh teman saya. Berikut adalah demo dari program yang telah kelompok kami buat. Di sini masih dengan menggunakan kode yang sama. Ini adalah kode program yang sama dengan yang ada pada dokumen yang telah kami buat. Dilanjut oleh
test case yang kedua. Berikut adalah gambar dari test case yang kedua, yang gambarnya juga sama dengan laporan yang telah kami buat. Selanjutnya yang terakhir yaitu test case yang ketiga. Dan hasilnya seperti yang dilihat sama. Berikut adalah demo yang telah kelompok kami lakukan. Selanjutnya akan ditutup oleh teman saya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.